Apakah gambar ini membuatmu tidak nyaman? Jika jawabannya ya, mungkin kamu memiliki talasofobia, ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui yang tersembunyi di kedalaman samudra, adalah sesuatu yang nyata, dan aku benar-benar memahaminya. Baru-baru ini, aku menonton video seorang pria yang melompat dari kapal induk di tengah laut, hanya untuk menemukan, selama proses pengeditan, bahwa hiu berada tepat di bawahnya. Namun, melihat apa yang ada di bawah permukaan air dengan menyelam tidak selalu membawa kelegaan. Aku akan berbagi denganmu 6 kisah penyelam yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Dimulai dengan tragedi Bushman Hole. Terletak di Afrika Selatan, Bushman Hole dikenal sebagai salah satu lokasi menyelam terdalam dan paling berisiko di planet ini. Sebuah celah yang awalnya sempit, yang membuka ke ruang bawah air raksasa dengan kedalaman 280 meter. Mungkin tidak terdengar banyak, tetapi 280 meter jauh melampaui batas manusia. Dari kedalaman 50 meter, udara biasa sudah tidak dapat dihirup lagi. Karena tekanan, udara menjadi beracun. Diperlukan penggunaan tabung dengan campuran gas khusus. Batas legal yang direkomendasikan untuk penyelam berpengalaman adalah 100 meter. Selain itu, hanya sekitar 10 orang yang pernah menantang larangan 250 meter dan sedikit yang selamat. Pada tahun 2004, Dave Shaw adalah pengecualian. Dia mencapai dasar Bushman Hole pada kedalaman 280 meter. Pada saat itu, dia telah menetapkan rekor dunia baru untuk menyelam di air tawar. Namun di dasar jurang, dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Mayat seorang pria. Itu adalah Dion Dreyer. 10 tahun sebelumnya, pada tahun 1994, sekelompok penyelam Australia telah mengusulkan, "Hei teman-teman, mari kita menyelam hingga 100 meter di Bushman Hole, mungkin akan menyenangkan." Ibu Dion memohon agar dia tidak pergi. Tempat itu dikenal mematikan bagi para penyelam, tetapi dia tidak mendengarkan, dan itu berakhir buruk. Hanya pada kedalaman 50 meter, dia pingsan. Alih-alih mengapung, karena berat peralatannya, dia tenggelam ke dasar lubang. Mustahil bagi timnya untuk menyelamatkannya. 10 tahun kemudian, Dave Shaw menemukannya. Dave adalah seorang yang sangat religius. Saat keluar dari lubang itu, dia berjanji akan membawa kembali tubuhnya dan memberikan pemuda itu sebuah makam yang layak. Dia kemudian memutuskan untuk mengorganisir operasi penyelamatan besar-besaran. Media ada di sana, tim penyelamat juga, begitu pula orang tua Dion Dreyer. Semuanya akan difilmkan untuk produksi sebuah dokumenter. Kemudian tragedi itu dimulai. Dave Shaw kembali menyelam ke kedalaman 280 meter. Anak itu masih di sana. Misi dia sederhana, mengambil kerangka, memasukkannya ke dalam kantong, dan naik ke atas. Rencananya harus sangat presisi. Gerakan harus mekanis. Karena pada kedalaman itu tidak ada ruang untuk berpikir. Kita berada di puncak mabuk kedalaman. Tekanan air memengaruhi gas di otak, menyebabkan keracunan total. Para penyelam menggunakan hukum Martini untuk mengukur mabuk ini. Pada 30 meter itu seperti minum 2 gelas minuman. Pada 64 meter dan 280 meter, ya, itu lebih dari yang bisa ditanggung seseorang pada Sabtu malam. Sayangnya, bagi Dave, rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saat mengeluarkan tubuh dari lumpur, dia menyadari bahwa teksturnya tidak seperti biasa. Tubuh itu mengapung, bergerak seperti sepotong kain tertiup angin. Tubuh Dion tidak terurai seperti biasanya. Dia telah mengalami saponifikasi. Teksturnya mirip sabun, yang kita sebut lilin kematian. Di hadapan situasi yang tak terduga dan di bawah pengaruh mabuk, Dave dilanda kepanikan yang luar biasa. Ketika dia berhadapan dengan bayangannya sendiri di masker tubuh yang mengambang, dia menyadari dengan ngeri bahwa dirinya sudah mati. Berteriak, tersandung, dan terjerat dalam kabel, dia menemukan dirinya terbenam dalam kegelapan total, tidak mampu membedakan arah atau orientasi. Semuanya tampak hilang. Sahabat terbaiknya, Don Shirley, berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya, tetapi tidak pernah berhasil mencapai kedalaman tempat Dave berada.
Karena tekanan yang ekstrem, peralatannya meledak dan dia mulai muntah di dalam respirator selam. Yang terjadi selanjutnya adalah bencana. Don Charlie harus dibawa kembali ke permukaan dengan segera, mengabaikan interval dekompresi yang menyebabkan kerusakan parah pada tubuh dan otaknya. Hingga hari ini, dia masih membawa bekas luka yang serius dan melemahkan. Adapun Dave, tidak ada keselamatan. Dia tetap berada di dasar, mungkin masih sadar selama beberapa jam. Orang tua Dion berharap menemukan putra mereka pada hari itu, tetapi Bushman Hall akhirnya juga mengambil nyawa seorang teman. 4 hari kemudian, kedua tubuh itu akhirnya diselamatkan, berpelukan satu sama lain, seolah-olah mereka akan menari valsa terakhir. Gua bawah air pada umumnya hanya ditujukan untuk penyelam berpengalaman. Ini adalah hobi berisiko yang telah merenggut banyak nyawa. Di Amerika Serikat, meskipun gua Vortex Springs dilarang, banyak petualang yang melintasi pintu tertutup yang berat, dan banyak dari mereka tidak pernah terlihat lagi. Apa yang akan Anda lakukan jika terjebak di kapal di dasar laut? Bayangkan diri Anda sebagai penyelam yang menjelajahi bangkai kapal, dan ketika memasuki sebuah kompartemen, sebuah tangan muncul entah dari mana dan mencengkeram Anda. Kita berada di pantai Nigeria, di mana 3 hari sebelumnya, sebuah kapal penangkap ikan ditelan oleh ombak ganas dan berbahaya. 12 orang di atas kapal tidak sempat melarikan diri tepat waktu. Kamar-kamar tempat mereka tidur tertutup rapat, sebuah tindakan pencegahan terhadap para perompak. Belum lama mereka meninggalkan ruangan, mereka sudah berada 30 meter di bawah air. Beberapa mencoba mencapai permukaan. Semua gagal, semua, kecuali satu. Harrison Hockney, koki kapal, pada saat kecelakaan sedang berada di kamar mandi, berjuang melawan gangguan pencernaan. Benturan dengan gelombang sangat brutal. Air membanjiri, listrik padam, dan dia terjebak di kamar mandi dengan hanya gelembung udara kecil seukuran kepalanya. Gelap, dingin, dan dia tahu oksigen tidak akan bertahan lama. Saat itulah dia memutuskan untuk menyelam. Ya, menyelam ke dalam ketidaktahuan, meraba-raba dalam gelap mencari gelembung udara yang lebih besar di ruang mesin, di mana dia bisa bertahan hidup. Dia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Dia akan mendengar jeritan menyakitkan dari rekan-rekannya, terjebak dalam gelembung yang lebih kecil. Dia akan mendengar suara hiu melahap tubuh mereka di ruangan sebelah. Dia akan mendengar kelompok penyelamat pertama yang memeriksa kapal yang tenggelam. Tanpa menyadari Oken yang sedang memukul-mukul lambung kapal dengan putus asa. Meskipun putus asa, dia tetap tenang. 3 hari kemudian, ketika penyelam menjelajahi kapal untuk mengambil mayat, Okene tahu itu adalah kesempatan terakhirnya. Dia menyelam, meraih penyelam yang pada saat itu pasti merasakan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Tidak ada yang menyangka akan menemukan orang yang selamat di sana. Okene beruntung. Penyelamatan seperti ini jarang memiliki akhir yang bahagia. Pada tahun 2000-an, ketika sebuah kapal selam Rusia tenggelam di dasar laut, 23 pelaut menemukan perlindungan dalam gelembung udara. Sayangnya, terjadi kebakaran yang menghabiskan semua oksigen yang tersedia. Hari ini, saya jamin Okene baik-baik saja. Namun, dia berjanji tidak akan pernah kembali ke laut. Ini adalah hal-hal yang tidak ingin Anda temui di bawah air. Beberapa penyelam beruntung, seperti dia yang menemukan 1 juta euro dalam koin emas yang tersembunyi di pasir. Di YouTube, ada saluran yang didedikasikan untuk penemuan benda bawah air, seperti milik Dalai Mamda, dengan 10 juta subscriber. Biasanya mereka menemukan iPhone, senjata, spinners. Tetapi pada hari itu, di dalam kotak hitam, mereka menemukan sisa-sisa manusia. Untungnya, bukan sesuatu yang kriminal, hanya kenangan seseorang yang telah pergi, dihanyutkan ke air. Kisah penemuan yang tidak biasa sering ditemui di Reddit, seperti kisah seorang penyelam Kanada yang menemukan freezer besar dan berkarat terkunci dengan rantai tebal. Apa yang ada di dalamnya? Ya, dia tidak berani membukanya. Polisi mengambil alih kasus tersebut dan memotong rantai berat itu untuk mengungkapkan 10 boneka porselen. Tidak ada alasan untuk merasa tenang. Semoga polisi tidak menonton Chucky malam sebelumnya.
Akhir cerita ini tetap tidak pasti, tetapi mungkin itu hanya lelucon atau karya seni. Karena mungkin Anda tidak tahu, penyelam seringkali suka bercanda. Dan di berbagai belahan dunia, kejutan kecil yang menakutkan menanti Anda. Misalnya, di Danau Minnesota, seorang seniman menenggelamkan patung Jason, pembunuh abadi dari film Friday the 13th. Anda bisa berfoto selfie dengannya, berharap benda itu tidak bangun. Sedangkan di Sungai Colorado kali ini, Anda menemukan sebagian kecil dari kerangka Anda. Jadi, itu lucu, tapi seringkali polisi dipanggil karena banyak penyelam yang tidak memiliki pengetahuan. Dan bertemu dengan ini, tapi yang paling membuat saya terkesan adalah karya pematung yang berusaha menciptakan pemandangan bawah air yang nyata. Misalnya, raksasa setinggi 5 meter di perairan Bahama, atau 500 patung di Meksiko ini yang membentuk museum bawah air yang sebenarnya. Anda bisa berenang di antara patung-patung ini meskipun pasti aneh jika tidak sengaja menemukannya. Menemukan pembunuh Anda di bawah air sepertinya seperti sesuatu dari novel Agatha Christie, tapi dasar laut jelas merupakan latar yang sempurna untuk kejahatan. Kita berada di tahun 2003, dan Gabe serta Taina Watson memutuskan untuk memberikan hadiah perjalanan ke Australia untuk bulan madu mereka. Keduanya pecinta menyelam, memutuskan untuk menjelajahi bangkai kapal SS Yongala. Pukul 10.30, pasangan ini sedang menyelam ketika tiba-tiba, dari sudut pandang suami, Dina menjauh, kehilangan kesadaran, dan tenggelam pada kedalaman 30 meter. Menurutnya, dia mencoba menyelamatkannya, tapi dia, dalam kepanikan, mencakar wajahnya dan melepas respiratornya. Ini memaksanya untuk naik ke permukaan. Nah, ini adalah salah satu versinya. Dalam versi lain, dia mengatakan bahwa kedalaman itu melukai telinganya. Kasihan, Petio. Anda sudah bisa membayangkan, ini tidak masuk akal. Saksi-saksi di bangkai kapal melaporkan adanya pertengkaran bawah air, dan komputer penyelaman mencatat bahwa keduanya berada di samping satu sama lain. Polisi kemudian mencurigai bahwa dia telah mematikan regulator istrinya, mekanisme yang memungkinkan untuk menghirup udara dari tabung. Dia memeluknya, memegangnya erat sementara dia berjuang. Setelah melakukan femisida, dia mengaktifkan kembali regulator, tanpa terlihat atau diperhatikan. Dan tahukah Anda yang terburuk? Beberapa hari sebelumnya, dia meminta ayah gadis itu untuk meningkatkan asuransi jiwanya. Dan begitu kejahatan itu dilakukan, dia langsung berlari untuk meminta ganti rugi ke perusahaan asuransi. Orang itu sama sekali tidak mencurigakan. Tapi lalu, mengapa saya membicarakan ini? Karena suaminya akhirnya dibebaskan. Dia diadili pertama kali di Australia, lalu di Amerika Serikat, dan tidak ada yang terjadi. Dia dituduh. Hakim bahkan memberikan teguran ringan, mengatakan bahwa tidak terlalu pantas untuk meminta uang asuransi begitu cepat setelah kematian istrinya. Ya, maaf, saya minta maaf. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Saya janji, saya sangat menyesal. Yang paling buruk adalah cerita tentang suami yang melakukan kejahatan sendirian. Sudah terjadi berkali-kali dan, secara mengejutkan, sangat sedikit hukuman. Misalnya, Shaylee dan David Swain, modus operandi yang sama seperti sebelumnya, kapal karam, oksigen diputus, dan masalah asuransi. Dia merencanakan semuanya, hukuman 25 tahun diminta, tapi dia akhirnya dibebaskan. Tidak mungkin menentukan apakah itu tenggelam yang disengaja atau tidak. Hakim menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu, dan jujur saja, bermain bagus. 10 dari 10 untuk hukumannya. Kami bebaskan kamu. Kamu bisa pergi. Kesimpulan, jangan menyelam dengan pacar Anda jika Anda memiliki asuransi jiwa. Jeritan yang datang dari jurang. Platform minyak adalah tempat yang membuat saya tidak nyaman. Struktur logam besar yang hilang di tengah laut, seimbang di atas ribuan meter air. Karena adanya kamera, tidak jarang fenomena aneh direkam. Makhluk bawah laut terkadang belum pernah terlihat sebelumnya. Di sebuah Reddit yang didedikasikan untuk penyelam, pengguna Peter Wesker berbagi kenangan tentang penyelaman traumatis di dekat platform minyak. Itu pada tahun 2007, dan pada saat itu, dia bekerja untuk perusahaan penyelaman laut dalam.
dengan misi untuk memeriksa platform Arab Drill 70 yang terletak di Teluk Persia. Kecuali bahwa di bawah air ada suara aneh. Dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang mirip dengan suara pintu yang terbuka dan kemudian tertutup. Apakah itu bor? Mustahil menurutnya karena bor tersebut berada di kedalaman 9.000 meter di bawah tanah. Suara itu menjadi begitu tak tertahankan sehingga beberapa penyelam dalam tim muncul dalam kepanikan, mengabaikan interval dekompresi. Sampai hari ini, tidak diketahui apa itu. Sekali lagi, suara itu ditambahkan ke dalam daftar panjang suara misterius yang dihasilkan oleh laut. Anda mungkin pernah mendengar tentang bloop, suara misterius yang direkam pada tahun 1997 di Pasifik. Suara itu tidak memiliki penjelasan apapun, sampai sangat baru-baru ini. Hampir 15 tahun kemudian, kita menemukan bahwa itu mungkin adalah gemuruh es yang disebabkan oleh gunung es yang sangat besar. Suara lain yang kali ini membutuhkan 50 tahun untuk dipecahkan adalah biodak. Suara itu sebenarnya adalah nyanyian dari paus mink ke Antartika yang kecil. Jadi, baru-baru ini, dua suara terkenal ini telah terpecahkan misterinya. Namun, masih ada puluhan suara lain yang belum memiliki penjelasan. Siapa yang tahu makhluk seperti apa dengan teriakan yang menakutkan bersembunyi di kedalaman samudera ini? Hewan-hewan yang terlihat lucu tetapi ingin memakan kita. Ketika saya menonton Pinocchio di masa kecil, saya terganggu oleh adegan di mana dia ditelan oleh paus raksasa. Adegan serupa muncul di One Piece atau di Zelda, dan itu bukan kebetulan. Hal itu merujuk kembali ke Alkitab dengan mitos Yunus dan juga ke kisah yang konon nyata ini. Cerita tentang James Bartley, seorang pelaut yang konon ditelan oleh paus selama perburuan, cukup terkenal. Dikatakan bahwa ia bertahan hidup selama 36 jam di dalam perut hewan itu, dengan kulitnya terbakar oleh asam, berjuang melawan kegelapan dan memotong bagian dalam makhluk itu dengan pisau, sampai paus itu terdampar di pantai. Namun, saat ini para ilmuwan sepakat bahwa narasi ini sepenuhnya palsu. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa memang pernah ada seorang penyelam yang ditelan oleh paus? Dan ini terekam dalam foto. Rainer Schimpf sedang berenang di tengah kumpulan ikan sarden ketika tiba-tiba seekor paus besar muncul dari kedalaman dan menelannya. Berbeda dengan yang dibayangkan banyak orang, tidak semua paus hanya memakan plankton. Mereka juga bisa melahap cumi-cumi raksasa seperti hidangan utama. Lihat saja gigi paus sperma ini. Untungnya bagi penyelam kita, ini lebih menakutkan daripada bahaya nyata. Paus itu segera memuntahkannya tanpa menyebabkan luka apapun. Sekarang Anda mungkin mengharapkan saya berbicara tentang pertemuan dengan hiu, tapi tidak, itu terlalu bisa ditebak. Hey bro, hey. Mari kita bicara tentang pertemuan menakutkan tapi seharusnya berakhir dengan tenang. Di Reddit, ada banyak kisah menyeramkan, seperti belut moray yang menelan penyelam, serangan ikan buntal yang mampu merobek pakaian selam, dan kisah yang cukup mengesankan ini tentang serangan kura-kura. Kami juga punya rahasia kecil kami sendiri. Ini adalah penyelaman malam pertamanya, dan instruktur meyakinkannya. Ya, ada hiu banteng di sekitar sana, tapi dia memastikan semuanya akan baik-baik saja. Di bawah sana, semuanya tampak tenang, sampai dia tidak sengaja membangunkan kura-kura dengan senternya. Tidak masalah, lagi pula mereka makhluk yang lembut, bukan? Dia terus melangkah maju, tetapi sesuatu membuatnya merasa bahwa dia tidak sendirian. Cak! Gigitan tiba-tiba. Pikirannya yang pertama, hiu banteng. Tapi tidak. Itu adalah kura-kura yang sama seperti sebelumnya. Sekarang marah. Gigitan demi gigitan, kura-kura itu tidak memberikan ampun. Penyelam itu mulai putus asa, menjauh dari kelompoknya, menjatuhkan senter, dan yang lebih buruk, kram hebat menyerang kakinya. Di sana dia berada, di kedalaman lautan, diselimuti kegelapan, jauh dari teman-temannya, dikejar kura-kura, dan dengan kemungkinan hiu banteng yang mengintai. Saya tentu saja tidak ingin berada di posisinya. Namun, untungnya setelah 10 menit yang mencemaskan, dia melihat cahaya senter dari kejauhan. Itu adalah teman-temannya. Jadi apakah 6 cerita ini menyenangkan bagi kalian?
Saya tidak tahu apakah cerita-cerita ini membantu meredakan talassofobia Anda. Saya juga tidak yakin apakah Anda akan bersemangat untuk menyelam musim panas ini. Di sisi lain, kakak laki-laki saya adalah instruktur selam dan, ya, dia menyaksikan hal-hal luar biasa setiap hari. Dengan teman yang tepat, pelatihan yang memadai, dan profesional yang berpengalaman, risikonya sangat minim. Ceritakan pendapat Anda dan bagikan pengalaman menyelam Anda sendiri di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan memberikan like yang penuh kasih sayang. Ini adalah Neoxys dan Penshift yang membantu saya membuat video ini. Ayo semuanya, sampai jumpa!